lihat guys tuh. Oh, sudah. Merdinon sudah muncul. Silakan lanjut aja, Mer. Lanjut, Mer. Kenapa dia jadi seperti itu? Nah, lanjut. Jadi saya lanjut. Tugas saya adalah menjelaskan bagaimana dasar regulasi dan peran pemerintah daerah dalam penanganan atau mitigasi pandemi COVID-19. Untuk mahasiswa yang akan ber-KKT Angkatan 123 Mapalus Unsrat Manado. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik yang akan berkegiatan KKT di desa atau kelurahan di mana adik-adik berdomisili tidak ada mobilitas. Nah, dasar hukum yang paling utama yaitu ada yang sudah share di grup Facebook, itu referensi-referensi yang boleh dibaca. Yaitu pertama, peraturan. Sementara Spanyol, salah satu negara Eropa, adalah negara kedua terbesar dari jumlah kasus, yaitu sekitar 271.000. Kita sendiri sampai tadi malam diumumkan berjumlah lebih dari 15.000 kasus. Penyakit yang baru diumumkan pada awal bulan Maret, belum 2 bulan, sudah 15.000 lebih kasus. Oke? Kemudian kalau kita mau lihat, ada negara tetangga Cina, Taiwan contohnya. Mereka melaporkan itu hanya 440 kasus. Sementara Vietnam 288 kasus. Dan yang mengejutkan dari Vietnam ini adalah jumlah kasusnya sedikit dan tidak ada kasus kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Sementara negara kita sampai kemarin itu diumumkan sudah lebih dari 1.000 kematian. Salah satu negara berkembang lainnya, negara Ekuador. Ya, halo? Kedengaran? Lanjut. Oke. Silakan. Negara berkembang lainnya itu di Ekuador, negara di Amerika Selatan, itu berjumlah 30.000. Mengapa saya mengangkat Ekuador? Ekuador ini adalah negara yang mirip dengan Indonesia, negara berkembang, tetapi sistem kesehatannya itu sangat buruk, sehingga jumlah kematian di sana sangat tinggi, tingkat kesadaran masyarakatnya sangat kurang, sehingga mereka ada jumlah kematian yang sangat tinggi di sana. Oke, nanti kita akan melihat negara-negara ini. Kenapa saya angkat? Karena terutama berkaitan dengan usaha dan upaya dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk supaya mencegah tidak terjangkitnya COVID ini. Di Indonesia kita lihat masih dalam grafik yang naik-naik. Jadi tidak ada bilang sekarang Indonesia itu sudah mulai menurun. Kalau kita lihat kasus baru setiap hari, kemarin adalah hari pertama di mana kita mengumumkan kasus tertinggi. Di sini belum tercatat dalam grafik ini, tapi kasus tertinggi sebelumnya dilaporkan sekitar 500-an. Kemarin dilaporkan 683 kasus baru dalam satu hari. Jadi di Indonesia kita itu masih menuju puncak. Kemudian total kematian di Indonesia juga sangat tinggi dan masih dalam grafik yang naik. Sekarang sudah mencapai lebih dari 1.000 kasus kematian. Okay. Di Sulawesi Utara sendiri, kita tahu bersama bahwa diumumkan hingga saat ini ada 82 kasus, dan jumlahnya ini akan terus meningkat. Kalau kita lihat grafiknya juga trennya sangat mulai naik dan akan kemungkinan besar akan meningkat tajam, karena pemeriksaan sekarang sudah bisa dilakukan di laboratorium yang ada di Manado. Oke. Sekarang kenapa itu disebut pandemi? Mungkin banyak dari kita sering menyebutkannya, tapi belum banyak dari kita mengerti. Disebut pandemi karena penyakit ini menyebar di lebih dari satu negara dalam satu waktu dan mempengaruhi banyak orang. Oke. Jadi selain disebut juga pandemi juga disebut dengan wabah penyakit global. Selain COVID-19 sekarang, penyakit lainnya yang disebut pandemi itu penyakit HIV/AIDS. Pernah flu Spanyol. Kalau Anda punya mahasiswa yang punya kesempatan banyak di muka internet, coba tolong lihat-lihat materi informasi mengenai pandemi-pandemi sebelumnya, flu Spanyol, kolera, atau pandemi terbesar sepanjang sejarah yang namanya Black Plague, itu sebaiknya dilihat. Bedanya dengan epidemi itu apa? Kalau epidemi itu adalah peningkatan jumlah kasus yang tajam dalam kurun waktu yang singkat di satu komunitas. Jadi hanya di satu tempat tertentu atau negara tertentu. Sementara kalau ada yang juga menyebutkan endemi, kalau kita di Manado lebih dikenal dengan daerah endemis malaria dalam artian Sulawesi Utara atau Minahasa, karena ada penyakit yang selalu ada di satu tempat itu dalam jangka waktu yang panjang. Sementara wabah disebut wabah kalau jumlah penyakit itu di satu tempat itu meningkat tajam atau berbeda dengan waktu yang sebelumnya. Dan seperti saat ini kita menyebutkan COVID-19 ini adalah wabah atau outbreak. Okay? Nah, sekarang kita mau melihat apa sebenarnya yang menyebabkan semua cerita dan semua kisah work from home ini. Penyebabnya sangat amat kecil. Makhluk paling kecil yang pernah kita kenal yang disebut virus, yang dinamakan novel coronavirus inilah yang menyebabkan COVID-19 ini. Virus corona ini adalah virus yang mirip, yang disebut novel coronavirus ini adalah virus satu keluarga dengan virus-virus yang menyebabkan SARS ataupun MERS. Beberapa tahun yang lalu, dunia juga dihubungkan dengan penyakit yang ini. Tapi untuk khusus yang novel coronavirus, disebut novel karena baru, ini adalah strain tipe yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Nah, disebutkan salah satu sifat dari virus ini adalah
zoonotik, artinya ditularkan dari hewan ke manusia. Oke, ada beberapa virus corona lainnya yang juga ditemukan pada hewan, tapi belum ada bukti itu bisa menular kepada manusia. Salah satu contoh yang bisa ditularkan kepada manusia ini adalah yang novel coronavirus ini. Kasus pertama kali itu ditemukan, dilaporkan 31 Desember 2019 di Wuhan, sudah tahu bersama, dan pada awal Januari penyebab COVID-19 itu sudah diidentifikasi sebagai novel coronavirus. Oke, nah apa yang kita ketahui tentang COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau kepanjangan dari coronavirus diseases 2019 karena ditemukan pada tahun 2019. Nah, yang perlu kita ingat bahwa jadi masa inkubasi adalah masa dari virus itu masuk dalam tubuh seseorang kemudian menimbulkan gejala. Itu jumlahnya itu diperkirakan 1 sampai 12 hari, tapi kebanyakan orang itu 5 sampai 6 hari. Masih ada banyak data yang dipelajari, tapi rata-rata yang ditemukan sekarang 5 sampai 6 hari. Bagaimana cara ditularkan? Penularan utama itu disebabkan karena penyebaran droplet atau cairan dari orang yang sudah menderita COVID-19 ini dari pernapasan pasien atau orang tersebut ke orang lain atau ke permukaan dan peralatan yang terkontaminasi. Jadi pada saat kalau seseorang sudah terjangkit virus ini, itu banyak virus ada di saluran pernapasan. Pada waktu dia bicara, pada waktu dia batuk atau bersin, itu akan keluar bersamaan dengan cairan di saluran pernapasan. Dan sayangnya belum ada vaksin. Ada obat untuk mengatasi gejala dan tanda, tapi belum ada vaksin untuk penyakit ini. Dan masih dalam tahap penelitian. Nah, ini yang ditekankan, 3 hal ini yang ditekankan, yaitu tentang bagaimana ditularkan, kemudian itu ditularkan dari hewan ke orang, dan bisa juga dari orang ke orang, dan belum ada vaksin dan obat spesifik untuk COVID-19 ini. Kalau seseorang COVID-19, gejala yang mirip dengan gejala flu, atau gejala influenza kalau biasanya orang ketahui, batuk, ada demam atau panas, ada kesulitan bernapas, ada sakit pernapasan. Hampir semua kita yang pernah kena flu, yang tinggal di daerah tropis, tinggal di Manado, itu pernah merasakan hal seperti ini. Nah, tapi tidak semua orang dengan gejala seperti ini disebut COVID-19, karena penyakit-penyakit virus lainnya juga bisa menyebabkan batuk kering, kemudian susah bernapas, kemudian juga malah ada gangguan-gangguan lainnya. Nah, perlu sekali diingat bahwa selain panas, demam, dan juga batuk itu yang didapatkan di tahap awal ataupun tahap lanjut yang lebih parah, kita perlu memeriksakan diri, karena itu ada istilah pasien dalam pengawasan PDP dan ada pasien terkonfirmasi. Jadi kalau untuk menentukan COVID-19 harus diperiksa antigen atau ditemukan virus di dalam tubuh, yaitu dengan pemeriksaan, kalau sekarang orang pakai PCR. Kalau dapat itu positif baru disebut konfirmasi COVID-19. Nah, tapi yang penting sekarang untuk kita ketahui, selain hal-hal tersebut, kita juga harus tahu bagaimana kita mencegah supaya tidak kena penyakit ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pencegahan di tahapan ini. Kalau kita masih dalam keadaan sehat, kita melakukan tahapan pencegahan primordial dan tahapan pencegahan primer. Tahapan pencegahan primordial itu terutama berkaitan dengan promosi kesehatan, mempraktikkan cara hidup yang sehat. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum penyakit itu kita terima. Ataupun lebih spesifik lagi berkaitan dengan pencegahan primer, yaitu menggunakan vaksin. Kita punya antibodi terhadap penyakit tertentu, dan sayangnya karena belum ada vaksin, jadi kita belum bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau diibaratkan dengan penyakit itu diibaratkan dengan perjalanan air sungai dari awal sampai di arung jeram. Jadi kalau masih di awal-awal, orang buat yang namanya health promotion, mempraktekkan gerakan hidup sehat, cuci tangan, makan makanan bergizi dan seimbang, kemudian olahraga, dan kemudian tidak merokok, dan ada hal-hal lainnya. Oke? Karena masih di air yang tenang. Kemudian lanjutnya kita perlu berikan edukasi kesehatan, nanti ada materi selanjutnya, dan ini sudah bisa diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan yaitu Anda sekalian, yang nanti akan turun di lapangan. Oke? Berikan edukasi kesehatan kepada diri sendiri, kepada masyarakat. Dan kalau selanjutnya lagi, yang perlu kita ingat bahwa karena ini harus lebih dekat sekarang kita sudah ada di saat ini, dari preventif, karena sudah lebih dekat di arung jeram ini. Melakukan preventif, social distancing, nanti saya akan jelaskan selanjutnya apa social distancing itu dan bagaimana kita melakukannya. Nah, ini untuk seterusnya ini kalau terutama untuk pekerja-pekerja medis, perlu ada protektif, dan juga ini untuk pasien-pasien yang sudah kena COVID-19, dia diupayakan agar tidak lebih parah atau sampai jatuh dalam jurang kematian. Oke? Nah, yang kita bisa lakukan, yaitu tadi disebutkan bahwa kita lakukan health preventif. Artinya kita melakukan hal-hal yang membuat kita tidak terjangkit virus ini. Cuci tangan lebih sering. Ada aturan sekarang cuci tangan. Nanti dalam materi edukasi mungkin akan diberikan, tapi bagaimana kita mencuci tangan selama 20 detik, mencuci semua bagian tangan. Jadi sesuai aturan. Dan yang penting juga kedua, karena kita sudah tahu, ini virus disebarkan lewat droplet, kita gunakan masker kemana-mana kita mau keluar. Kemudian
usahakan untuk tidak bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak aman, tidak melakukan kumpul-kumpul di rumah saja, dan mempraktikkan etika batuk. Apa itu yang disebut etika batuk? Itu kalau kita batuk, jangan tutup dengan tangan sendiri, tapi gunakan siku. Oke, kalau ada kesempatan untuk mengambil tisu, oke. Nah, makanya sekarang pakai masker supaya seringkali kita kalau batuk kita mungkin masih sadar, tapi kalau bersin biasanya itu spontan akan keluar. Jadi pakai masker. Tapi pun kalau batuk, perhatikan mengenai etika batuk tersebut. Dan hal yang penting juga, kita harus sering membersihkan barang yang sering dipakai dengan desinfektan. HP kita, dompet yang kita selalu bawa, hal-hal lain, pegangan pintu, yang perlu lebih sering kita bersihkan. Nah, berkaitan dengan social distancing, ada yang bilang 1 meter, tapi tepatnya sebenarnya 6 feet, 6 kaki. Jadi 1,8 meter, itu 2 meter. Kenapa 1,8 meter? Karena itu adalah jarak yang diteliti, itu rata-rata orang kalau bersin sampai rata-rata sejauh itu. Tentu berbeda orang, tapi rata-rata seperti demikian. Jadi yang perlu dijaga jarak adalah demikian. Jangan bilang, oh saya menjaga jarak. Apa artinya, oh nyambutin del pipi. Yang penting bagus. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Ingat bahwa virus ini virus yang agresif. Jadi penting sekali mengenai social distancing ini, dan ini adalah cara kita untuk memutuskan rantai penularan. Dan bagian dari social distancing itu juga yang dinamakan isolasi mandiri. Jadi kalau Anda ada riwayat kontak dengan orang yang positif, atau riwayat perjalanan dari tempat yang sudah dinyatakan ada transmisi lokal atau penularan lokal, Anda harus melakukan isolasi mandiri. Hal-hal seperti apa yang dimaksudkan isolasi mandiri ada juga penjelasannya, tapi artinya Anda harus menyendirikan diri Anda sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain, termasuk orang di rumah. Jangan yang namanya isolasi mandiri, oh masih boleh bergaul dengan orang rumah, tidak, sama sekali memang mandiri atau sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita di rumah? Walaupun di rumah, tetapkan jadwal. Jadi tetap sebenarnya kita kan disampaikan tidak libur, tetapi kita tetap bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Jadi jadwal kuliah itu sebenarnya juga harus tetap dilakukan. Kemudian aturlah ruang kerja atau ruang belajar Anda sedemikian rupa supaya tidak membosankan. Gunakan teknologi seperti saat ini. Saya selalu sampaikan dalam pertemuan online, kuliah online, karena ada yang selalu menyampaikan, oh karena keterbatasan kita tidak bisa ketemu langsung. Tapi sebenarnya justru kita tidak dalam keadaan terbatas. Karena apa? Kalau pandemi COVID ini jadi 50 tahun yang lalu, atau jangan 50 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, tidak semua orang itu tahu dengan teknologi seperti ini. Tidak perlu buku dapat, tapi materi tetap boleh kasih. Jadi manfaatkan teknologi yang ada. Kemudian kalau ada hobi, atau kalau belum ada hobi, ciptakanlah hobi baru. Ini semua berkaitan dengan saran terakhir, ini penerapan hidup sehat. Bagaimana kita tetap sehat. Yang namanya sehat itu bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental dan juga sehat sosial. Jadi mental kita juga harus kita pelihara, jangan stres. Kemudian juga walaupun tidak buku dapat, tetap masih boleh chatting lewat WhatsApp atau lewat sosmed lainnya. Oke, ini yang pemerintah kita anjurkan lewat gerakan masyarakat hidup sehat. Kita makanan yang gizi yang seimbang. Sekarang sudah bilang lagi 4 sehat 5 sempurna, karena yang penting itu gizi yang seimbang. Kemudian olahraga, karena itu karena di rumah jadi kebanyakan di muka komputer, jangan lupa untuk tetap bergerak. Cuci tangan, ini yang penting sekali. Tetap menjaga kebersihan, tidak merokok. Kemudian juga kalau batuk, harus tutup mulut, dan penggunaan masker. Ini minum air minimal 8 gelas per hari. Kemudian juga perlu diperhatikan ini yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kesehatan mental. Dan kalaupun sakit, jangan takut, tetap harus ke dokter dan ke puskesmas. Jangan tinggal sendiri di rumah, atau ada yang beranggapan, oh kita di mau PP yang dapat suruh isolasi mandiri. Padahal kemungkinan untuk berkembang di lebih parah itu ada, jadi harus tetap memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Oke? Nah, dari semua ini saya harapkan bisa meningkatkan pengetahuan kita semua, mahasiswa terutama, karena nanti Anda akan turun ke masyarakat. Tapi kalau pengetahuan Anda itu tidak berubah, atau Anda tidak punya pengetahuan yang cukup tentang COVID-19, Anda tidak akan berubah sikap Anda, sehingga Anda sendiri tidak bisa mempraktekkan. Contoh paling sederhana mengenai teori perubahan perilaku kesehatan itu, kalau Anda tahu bahwa COVID-19 ini sangat menular, Anda akan punya sikap, oh saya tidak mau ketularan. Salah satu prakteknya, oh saya akan tinggal di rumah. Jadi demikian juga, oh karena saya tahu COVID-19 ini sangat menular, saya tidak mau menularkan. Anda mempraktekkan dengan cara memberi edukasi kepada masyarakat, orang lain mengenai apa yang sudah Anda ketahui. Saya harap semua mahasiswa bisa melaksanakan ini, dan tentu selama melakukan KKT, terutama sukses KKT, tapi terutama juga tetap sehat. Saya rasa itu materi pemaparan saya mengenai COVID-19 ini, seperti yang disampaikan berpuluh-puluh tahun yang lalu oleh Windsor Circle, bahwa Anda adalah salah satu aset negara, perlu kesehatan, karena warga negara yang sehat, mahasiswa yang sehat itu adalah aset penting untuk negara kita di kemudian hari. Sukses untuk KKT 1, 2, 3, dan tetap sehat untuk kita semua. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Grace yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Sama seperti tadi juga dengan
materi dari Merlindon, materi dari Dr. Grace nanti adik-adik bisa dapatkan melalui grup FB, ya, grup FB KKT 123. Dan kalau adik-adik mahasiswa punya pertanyaan yang akan ditujukan kepada Dr. Grace, silakan saja di chatting lewat grup FB KKT 123. Segera mungkin akan dijawab oleh Dr. Grace. Dr. Grace, terima kasih yang sudah bersubscribe, dan materi Dr. Grace juga yang sudah tadi disampaikan itu bisa adik-adik lihat kapan saja atau dari mana saja ya, karena direkam dan melalui YouTube. Terima kasih, Dr. Grace. Adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita akan lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Jane. Dr. Jane, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Grace. Adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita Dr. Jane.